Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami umat-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, di malam hari ini, mari kita renungkan pentingnya hati yang siap menerima firman Tuhan. Seringkali kita tidak menyadari bahwa kehidupan rohani kita bergantung pada seberapa serius kita mendengarkan suara Tuhan. Kesibukan dan gangguan sehari-hari sering membuat kita lalai, sehingga firman Tuhan yang seharusnya tumbuh dalam hati kita justru tertolak atau terabaikan. Tuhan ingin kita membuka hati dengan tulus dan menyediakan waktu untuk merenungkan firman-Nya. Tanah hati kita haruslah subur dan siap untuk ditanami benih kehidupan. Mari sama-sama kita baca dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ayat 1-9 yang berkata demikian. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, banyak masalah atau perselisihan terjadi akibat orang tidak mau mendengar. Contohnya, orang tua marah terhadap anak karena nasihatnya tidak didengar. Hal yang sama berlaku juga dalam kerohanian kita. Bila kita tidak mendengarkan suara Tuhan, maka hidup kita akan menjadi kacau dan penuh persoalan. Sebagai orang percaya, kita harus melatih diri untuk sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, karena dari sanalah kita mendapatkan petunjuk, hikmat, dan kekuatan untuk menjalani hidup. Kalau kita mau, sebenarnya setiap saat kita bisa mendengar suara Tuhan, bukan secara audible, tetapi secara roh. Melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan kesungguhan hati,
kita bisa mendengarkan Tuhan berbicara. Tetapi masalahnya, terkadang kita tidak konsisten dalam menyediakan waktu mendengarkan Tuhan. Bahkan saat ada kesempatan pun, kita sering melaluinya dengan terburu-buru, seolah-olah kita tidak membiarkan Roh Tuhan bekerja lebih dalam untuk memberi pengertian dan petunjuk kepada kita. Belum lagi persoalan kondisi tanah hati kita yang sepertinya tidak siap ditaburi benih firman Tuhan. Itulah mengapa Tuhan memberi peringatan, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ketika menyampaikan firman-Nya dalam bentuk perumpamaan seorang penabur, Tuhan mau semua umat-Nya memiliki tanah hati yang baik, yang selalu rindu menerima taburan firman Tuhan. Tanah hati yang baik adalah hati yang penuh dengan kerendahan, keterbukaan, dan kehausan akan kebenaran Tuhan. Menyadari pentingnya mendengar suara Tuhan seharusnya membuat kita selalu punya waktu dan komitmen yang kuat untuk bersekutu dengan Tuhan. Mari kita tekankan pentingnya menjaga hati kita agar selalu siap menjadi tanah hati yang baik. Karena tanah yang subur akan menghasilkan buah yang berlimpah, sementara tanah yang keras dan berbatu tidak akan mampu menumbuhkan apapun. Tuhan Yesus menginginkan kita memiliki hati yang penuh penerimaan terhadap firman Tuhan, sehingga hidup kita berbuah dan menjadi berkat bagi orang lain. Marilah kita menjaga hati kita tetap lembut, agar firman Tuhan dapat bertumbuh dan berakar dalam kehidupan kita. Kesimpulan renungan pada malam hari ini, perumpamaan penabur mengingatkan kita tentang pentingnya kondisi hati dalam menerima firman Tuhan. Kita perlu selalu memeriksa dan mempersiapkan hati kita agar tetap lembut dan subur, siap untuk ditaburi firman Tuhan. Hanya hati yang terbuka dan siap yang akan melihat firman Tuhan berbuah dalam hidupnya. Jangan biarkan kekhawatiran dunia atau kelalaian kita menghalangi benih firman Tuhan berakar dalam hati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kehidupan saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ajaib, Bapa yang kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih atas firman-Mu pada malam hari ini yang mengingatkan kami akan pentingnya mendengarkan suara-Mu dan mempersiapkan hati kami agar selalu siap menerima firman-Mu. Kiranya Engkau melembutkan hati kami, membuatnya subur dan siap untuk menerima setiap benih kehidupan yang Engkau taburkan. Kiranya apa yang telah Engkau firmankan pada malam hari ini dapat kami tanam dalam hati kami masing-masing, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu, berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami
untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan sakit mereka, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam yang akan kami lewati, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.